Ya, jadi kita semua ya kita ketahui bahwa mungkin semua daripada kita mempergunakan komputer setiap harinya dan mempergunakan internet setiap harinya. Dan untuk itu ya tentunya kita juga mempergunakan apa yang kita kenal sebagai antivirus di dalam komputer kita. Ya, jadi ini juga terjadi kepada diri kita. Apa yang terjadi di dalam diri kita adalah antivirus kita itu tidak baik. Ya, apa yang kita maksudkan dengan antivirus kita tidak baik? Kita kurang memiliki apa yang kita sebut sebagai kesadaran dan mawas diri. Karena kesadaran dan mawas diri ini tidak baik, jika memang itu baik, maka kita akan sangat terbebaskan daripada semua bahaya-bahayanya. Bila mana kita mempunyai kesadaran yang tinggi dan mawas diri yang tinggi, otomatis kita tidak akan melakukan kejahatan-kejahatan apapun yang kita kenal dengan dosa. Jadi bila mana kita bahkan kalaupun kita telah melakukannya, maka kita akan memastikan untuk tidak akan pernah mengulanginya lagi ataupun melakukannya lagi. Ya, tidak akan membuatkan suatu komitmen lagi untuk tidak akan mengulanginya lagi. Dan satu hal yang perlu kita sadari adalah bahwa semua permasalahan itu, ya contohnya adalah semua perbuatan jahat itu, dosa itu selalu datang muncul dalam kondisi yang sangat halus dan sangat lembut, ya seperti apa yang dikatakan oleh Santidewa. Jadi bila mana kondisi yang tidak menyenangkan ini ataupun dosa itu seperti katakanlah kemarahan, kebodohan ataupun keserakahan itu datang dengan kekuatan penuh, maka otomatis pada saat itu kita akan juga melakukan perlawanan yang penuh juga. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah tidak demikian. Semua itu akan datang dengan suatu cara yang sangat lembut, sangat halus, sehingga kita tidak menyadarinya. Contohnya saja pada saat kita mendengarkan ajaran seperti saat ini, maka rasa kantuk itu akan menyerang kita. Dan pada saat itu, ya kita tidak menyadarinya dan kita akan tertidur dan kita akan menikmatinya, merasakan seolah-olah kita berada di surga saat ini karena kita ketiduran gitu. Jadi oleh sebab itu ya apa yang perlu kita lakukan adalah kita harus membangun satu sistem antivirus yang ada di dalam diri kita itu yang sangat bagus punya, ya sistem antivirus yang sangat bagus punya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai devosi ataupun yang kita kenal mungkin ya bakti, ya penjelasan apa istilahnya terjemahan bebasnya itu bakti ataupun devosi. Kenapa devosi atau bakti itu mempunyai makna yang sangat penting sekali? Ya, di sini banyak sekali sutra yang menjelaskan ini, tetapi di Dharmakasta Sutra dikatakan bahwa devosi ataupun bakti itu adalah merupakan sumber daripada semua kualitas yang baik. Oleh sebab itu, bila mana kita kekurangan devosi ataupun kekurangan rasa bakti, maka kita akan kekurangan ataupun tidak memiliki apa-apa lagi. Terutama di dalam ajaran Tantrayana. Jadi di dalam ajaran agama Buddha, biasanya Buddha meminta kita untuk yang mendengarkan, kemudian kita menganalisa, kemudian kita merenungkannya, ya, kemudian kita melihat kebenarannya baru mengikutinya. Tetapi di dalam Vajrayana berbeda. Di dalam Vajrayana juga sangat menekankan apa yang kita kenal dengan istilah bakti ataupun devosi ini. Jadi kedua hal inilah ya, devosi ini adalah membuat segalanya bekerja dengan baik. Jadi maksudnya di sini adalah blessing daripada guru dan devosi daripada ataupun bakti daripada murid. Kedua hal inilah yang sangat dibutuhkan untuk semuanya bekerja dengan baik. Dalam hal cerita pada saat Tilopa ke Naropa itu, di mana yang pada suatu ketika Tilopa mengambil sandalnya untuk menampar wajah Naropa, dan pada saat itu begitu Naropa ditampar oleh Tilopa, maka dia menjadi pingsan, dan begitu Naropa tersadar daripada pingsannya, maka beliau itu menyadari segala-galanya. Yang segala-galanya sudah menjadi sangat jelas bagi dia. Jadi di sini tidak ada satu ajaran pun yang diturunkan, tetapi itu adalah hanya berkat daripada devosi ataupun rasa bakti daripada muridnya. Jadi oleh sebab itu kita perlu menyadari bahwasanya di dalam tantra itu memang banyak sekali ataupun kita kenal dengan kaya akan metode dan teknik-teknik itu. Pada saat kita berbicara tentang devosi itu juga dibagi ataupun bakti itu juga dibagi atas tiga.
Yang satu adalah karena suka ataupun yang suka, yang kedua adalah murni, yang ketiga adalah penuh dengan keyakinan ataupun yang penuh dengan keyakinan. Yang kita kenal dengan suka itu, misalnya pada saat kita membaca riwayat hidup daripada para Buddha dan para Bodhisattva, misalnya kita membaca riwayat hidup daripada Milarepa, maka pada saat itu timbul suatu perasaan, oh, saya ingin melakukan hal demikian, ataupun saya ingin seperti Milarepa ini, ya seperti Buddha ini, seperti Bodhisattva ini, maka kita membuat suatu komitmen yang tegas ataupun yang kuat supaya untuk mengikuti apa yang dilakukan mereka, sehingga kita menjalankan latihan kita dan itu menjadi hasilnya. Tetapi devosi yang demikian ini bersifat sangat sementara sekali, karena sangat-sangat rentan akan terjadi perubahan. Ya, jadi akhirnya kita akan hanya seperti religi sober saja. Kemudian yang kedua adalah devosi murni. Devosi murni ini adalah suatu devosi yang muncul pada saat kita bertemu dengan seorang guru yang telah mencapai suatu tingkatan yang sangat tinggi sekali, pada saat kita berkunjung ke suatu tempat-tempat suci ataupun ke tempat-tempat suci ataupun tempat-tempat ziarah, ataupun pada saat kita pergi ke wihara dan sebagainya. Pada saat itu mungkin kita akan muncul suatu perasaan yang sangat kuat sekali terhadap Buddha, Dharma dan sebagainya. Dan pada saat itu kita akan melihat, ataupun pada saat kita melihat bahwa menyadari bahwa Buddha itu adalah merupakan seperti guru, ataupun Dharma itu sebagai jalannya, dan Sangha itu adalah sebagai teman yang untuk selalu membimbing kita. Tetapi dari sekian banyak devosi, satu hal yang paling penting itulah devosi atau bakti yang penuh dengan keyakinan. Karena devosi yang demikian ini tidak akan berubah, tidak akan berubah. Walaupun apa yang terjadi, bila mana kita memiliki devosi yang penuh dengan keyakinan ini, maka tidak akan ada siapapun di dunia ini yang dapat merubah keyakinan kita ataupun rasa bakti kita. Bila mana tidak memiliki devosi ini, maka siapapun dapat merubah devosi kita. Mungkin saja teman kita itu dapat merubah keyakinan ataupun merubah devosi kita. Jadi pada saat kita membicarakan tentang devosi penuh bakti ini ataupun bakti penuh keyakinan ini, bagaimana kita dapat memperolehnya? Yaitu dengan mendengarkan, merenungkannya, dan bermeditasi atasnya. Jadi dengan mendengarkan kita memperoleh kebijaksanaan, dengan merenungkannya kita memperoleh kebijaksanaan, dengan bermeditasinya kita memperoleh kebijaksanaan. Dengan demikian maka kita diharapkan dapat memperoleh devosi yang penuh keyakinan ataupun bakti yang penuh keyakinan ini.